Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sanjaya, NIM 20040100134, kelas dari Farmasi 2E. Terima kasih kepada Ibu Sri Rejeki yang telah memberikan kesempatan buat presentasi tentang sediaan gel dan supositoria. Mungkin yang pertama itu dari prinsip bentuk sediaan gel. Sediaan gel mengandung jumlah air yang tinggi serta memberi rasa sejuk pada kulit. Pengguna gel sangat luas, selain untuk penghantaran obat juga digunakan untuk kosmetik. Tersedia banyak gelling agent yang dapat digunakan sebagai basis gel. Masing-masing memiliki sifat fisika kimia terdiri yang disesuaikan dengan bahan aktifnya agar sediaan yang dihasilkan efektif, stabil, dan acceptable. Kemudian definisi gel. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berkaitan pada fase terdispersi. Lalu karakteristik sediaan gel. Karakteristik yang umum dari semua gel adalah bahwa mereka mengandung struktur yang kontinu yang melengkapi sifat seperti bahan padat. Kemudian basis sediaan gel. Basis gel merupakan bahan utama dalam formulasi sediaan gel. Ada berbagai macam basis gel yang dapat digunakan baik dalam alam, semi sintetis maupun sintetis. Hidroksykofil etil selulosa atau HPMC adalah salah satu polimer semi sintetis. HPMC termasuk derivat dari selulosa yang merupakan ester propilen glycol dari metil selulosa. Jika dibandingkan dengan metil selulosa, HPMC menghasilkan produk yang lebih jernih. Selain digunakan secara luas sebagai bahan pembawa dalam formulasi farmaseutik oral dan topikal, senyawa ini juga digunakan secara luas dalam bentuk produk domestik dan makanan. Lalu komposisi sediaan gel. Pembentukan gel ada beberapa komponen pembentukan gel, yaitu diantaranya polimer alami atau natural polymers. Polimer alami ini bersifat anion bermuatan negatif dalam bentuk larutan air atau disperse. Walaupun sedikit seperti guar gum yang merupakan molekul alami. Contoh dari polimer alami aligenate, aragenen, pektin, kitosan. Yang kedua itu polimer akrilik karbomer. Merupakan nama resmi dari polimer akrilik yang terkait dengan ether polimethylene karbopol, digunakan sebagai agen penggemar pada beberapa produk farmasi dan kosmetik. Yang kemudian itu derivat selulosa. Struktur polimer derivat selulosa yang ditemukan pada tanaman. Contohnya derivatif selulosa adalah karbon diokselulosa, metil selulosa. Yang kedua ini adalah humektan. Humektan adalah bahan penyerap air dan udara dan menjaga kelembaban. Gel sangat mudah mengarah pada suhu kamar sehingga dibutuhkan humektan untuk menjaga gel agar tetap lembab. Yang tiga itu bahan pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba pada formulasi. Cara membunuh, menghilangkan atau mengurangi kontaminasi mikroba. Ada cara pembuatan sediaan gel ini, yaitu metode pembuatan. Dalam pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan dahulu pada pelarut atau zat pembawanya. Sebelum penambahan gelling agent, jika pada 8 formulasi terdapat pelarut organik yang polar seperti etanol, propilen glikol, selulosa dispersikan pada fase organik kemudian ditambahkan fase air agar serbuk tersebar. Dan untuk mencegah pengumpalan, maka temperatur pelarut awal harus dapat digunakan untuk membatasi pengumpalan diselulosa yang tidak baik, yaitu digunakan air panas dan diaduk dengan share secara cepat sehingga partikel-partikel terdispersi sebelum lapisan permukaannya mengembang dan melekat atau lengket. Kemudian ditambahkan air dingin supaya pengembangan gel sempurna. Kemudian
Etiket dari gel ini harus berwarna biru, yaitu untuk pengobatan luar. Kelebihan dan kekurangan gel ini adalah kelebihan gel untuk hidrogel, efek pendinginan pada kulit saat digunakan, penampilan keadaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering, meninggalkan film tembus pandang, elastis, daya lengket tinggi yang tidak menyambat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Yang itu kekurangan gel yaitu adalah untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada pembagian perubahan temperatur. Lalu penggunaan emulien golongan ester harus diminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Kemudian untuk hidroalkoholik dengan gel kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata. Mungkin itu dari presentasi dari gel. Kemudian ini selanjutnya itu sediaan supositoria. Supositoria adalah sediaan padat berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, uretra. Umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh. Bahan dasar supositoria adalah oleum kakao, lemak coklat, gelatin, tergliserinasi, minyak nabati, terhidrogenasi, campuran PEG dengan berbagai bobot molekul ester, asam, lemak, dan PEG. Bahan dasar supositoria ini digunakan dipilih agar meleleh pada suhu larut dalam bahan dasar. Harus dibuat serbuk halus. Setelah campuran obat dan bahan meleleh atau mencair, dituangkan ke dalam cetak supositoria kemudian didinginkan. Kemudian definisi supositoria. Supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Supositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat atau sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Kemudian basis supositoria. Dalam pembuatan sediaan supositoria, basis supositoria diharapkan memiliki sifat sebagai berikut: meleleh pada suhu tubuh, melarut atau terdispersi dalam cairan rektum, tidak bersifat toksis, terutama tidak mengiritasi mukos rektal. Komposisi sediaan supositoria. Berdasar supositoria mempengaruhi pada pelepasan zat terapeutiknya. Lalu lemak coklat cepat meleleh pada suhu tubuh dan tidak tercampurkan dengan cara tubuh sehingga menghambat difusi obat yang larut dalam lemak pada tempat yang diobati. Polyethylene glycol adalah bahan dasar yang sesuai dengan beberapa antiseptik, namun bahan dasar ini sangat lambat larut sehingga menghambat pelepasan zat yang dikandungannya. Kemudian gelatin jarang digunakan dalam penggunaan melalui rektal karena disolusinya lambat. Kemudian cara pembuatan supositoria. Pembuatan supositoria secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu bahan dasar yang digunakan harus leleh pada suhu tubuh atau larut dalam cairan yang ada dalam rektum. Yang kedua, obat dilarutkan dalam bahan dasar. Bila perlu dilakukan pemanasan atau obat buat di serbuk halus. Yang ketiga itu setelah campuran obat dan bahan dasar dilelehkan atau mencair, dilakukan pencetakan dan didinginkan. Mungkin ini dari etiket supositoria sama harus berwarna biru, yaitu untuk obat luar. Contohnya ini obat bebasnya itu dari ada dulkolat. Kelebihan dan kekurangan supositoria. Kelebihannya itu dapat menghindari terjadinya iritasi obat pada lambung, dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan, obat dapat masuk langsung dalam seluruh darah, berkaitan obat dapat memberi efek lebih cepat bagi baik pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Kekurangan itu yaitu daerah absorpsinya lebih kecil, absorpsinya hanya melalui difusi pasi, pemakaian kurang praktis,
dan tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Terima kasih, mungkin presentasi dari saya tentang sediaan gel dan Sipustoria. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.